bukan cuma unlock financial cash flow solution ya, tapi juga bisa reduce operational cost. Susah loh dapat funding itu susah. Kita kan waktu itu doing B2B transaction atau B2B business di waktu semua orang lagi getol-getolnya mikirin B2C. Yeah. Ya. Jadi ngobrol sama investor, ngobrol sama apa. Dari 10 mungkin yang mudeng kita ngapain cuma 2. Mungkin yang ikut-ikutan ini kadang-kadang ikut-ikutan hanya lihat oh kayaknya bagian ininya paper ini berhasil nih keren gitu ya. Tapi kurang nangkep esensinya kita sebenarnya melakukan ini apa. Betul. Ngakunya mau bikin B2B payment kayak paper ya. Iya. Tapi nggak even punya fitur e-materai misalnya. Iya. Kita bilang ini emang nggak serius di B2B payment. Selamat pagi Yosia Sugialam. Apa kabar bro? Pagi Rado, apa kabar? Baik. All good. Thank you udah datang ke podcast Leader Pathways dari Endeavor. Ini pertama kalinya atau lo udah beberapa kali sebelumnya ngisi podcast? Podcast sih beberapa kali ya. Cuman kalau yang dengan Endeavor dan dengan Rado ya baru pertama kali. This is the first time ya? First time. Yeah. Tapi thank you first of all juga for facilitating. Rado, Ya, thank you. I mean kita semua pasti inilah happy banget untuk bisa ngundang a lot of great entrepreneurs di podcast ini. Dan juga kita ingin belajar banyak lah gimana juga Bro Yosia ngebangun Paper ID gitu kan. Dan sedikit fun fact nih yang gue sebenarnya ketahui tentang Paper ID. Mungkin kita selama ini di Noise juga tahu Paper ID karena kita punya mutual investors gitu kan. Tapi Betul. recent itu gue pernah mendapatkan di social media info di mana salah satu kreator gitu bilang bahwa dia endorse atau menyarankan salah satu vendor dia untuk menggunakan Paper ID. Tapi waktu itu gue mikir Paper ID kan itu ke B2B business gitu kan. Tapi kreator pun menggunakan Paper ID ini. Nah tapi gue juga pengen lebih tahu nih dari sisi Yosia gitu ya selaku CEO dan co-foundernya Paper ID. Sebenarnya Paper ID itu apa sih as a business gitu, mungkin boleh sedikit diceritakan. Dan awalnya dulu ngebangun Paper ID itu karena alasan apa atau what inspires you lah to build Paper ID waktu itu? Siap. Thank you Mas Rado. Dan pertama-tama sih sebenarnya kita juga datang ke sini pengen sharing tapi juga pengen learning from each other ya. Pengen juga nangkep insight-nya Rado gimana dan apa sih yang jadi pengalaman juga. Jadi sama-sama saling sharing lah. Itu satu ya. Nah kedua kalau ngomong paper sendiri itu apa? Kita gampangannya suka bilang ke teman-teman investor ya. Kalau ngomong ke investor nih, kebetulan investornya sama ya. Atau boleh disebut apa enggak di sini namanya gitu. Orang bisa Google aja langsung. Orang bisa Google aja. Nah investornya sama. Kalau bilang ke investor sih kita suka bilangnya kita adalah B2B payment and invoicing company ya. B2B payment and invoicing company. Handling kebanyakan bisnis punya business payment, invoicing dan sebagainya. Nah cuman kalau ngobrol sama teman-teman entrepreneurs atau business owner, kita selalu bilang, oh kita ini ngebantu kalian untuk get paid faster, dibayar lebih cepat, atau bisa pay later, bayar nanti ke supplier atau vendor. Nah, tapi kita selalu bilang, kita ini beda approach-nya sama peer-to-peer. Ya, kalau peer-to-peer kan mungkin modenya, oh yaudah, lu butuh duit, kita langsung kasih duit gitu ya, kasih actual money-nya. Kalau kita ngelihat, kenapa nih nggak kita kasih ability buat entrepreneurs ini bisa punya kontrol untuk dapetin duitnya dengan sendirinya gitu ya. Nah selama ini yang jadi kendala, kebanyakan teman-teman business owner suka nggak dapat fasilitas tersebut dari bank, multi finance dan sebagainya, karena mereka nggak punya data digitalnya. Nah jadinya kita bikin datanya itu semuanya bisa digital, mulai invoicing prosesnya, mulai payment reconciliation, bayar ke supplier dan sebagainya, supaya nanti bisa jadi dasar Rado untuk kasih underwriting financing ke teman-teman business owner ini. Sehingga dengan financing itu gak perlu mereka yang nanggung utangnya. Kasarannya yang ngutangin customer ya mereka yang nanggung. Gak usah. Cukup pakai paper, datanya semua digital. Mereka mau tap nanti ke bank, multi finance dan sebagainya. Mereka bisa dapat aksesnya. Nah itu yang kita lakukan di paper. Nah of course by saying this, digitalization itu bukan cuma unlock financial cash flow solution ya. Kalau tadi kita ngomong. Tapi juga bisa reduce operational cost ya, misalnya kalau sebelumnya kirim invoices dan sebagainya itu kan manual. Nah manual kan belum ngomongin mesti suratnya, kurirnya dan sebagainya. Terus nanti mesti nungguin juga rekonsiliasinya bagaimana. Nah itu yang kita lihat, wah
ini manual banget, kita bisa bikin lebih otomatis, full electronic invoices, pakai electronic materai dan sebagainya. Jadi semuanya digital dan resmi ya dan compliant, bukan digital asal-asalan gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah of course itu kan memotong cost ya, memotong cost penagihan, AR management, AP management, memotong cost rekonsiliasi, nggak usah cocokin, transfernya manual nih gitu ya, harus diliatin bener gak di bank account masuk gitu ya. Di kita udah bisa automatic reconciliation. Nah jadi all of this is very helpful buat UKM terutama yang biasanya business owner SMB ya di Indonesia kan rata-rata mungkin karyawannya di bawah 50 orang. Nah jadi resource-nya kan serba terbatas ya. Kalau bisa kita efisiensikan mereka seneng banget. Wah ini ngebantu efisiensi sekaligus unlock cash flow solution. Lagi pula benefit ketiga Mas Rado yang menarik ya. Sekarang itu bukan sekarang doang sih. Di mana-mana di bisnis kita pasti worry soal fraud ya. Dan fraud itu terjadi baik dari internal bisa maupun dari eksternal. Ya, ngomongin fraud internal apa sih contohnya? Gampang, misalnya ada ya anggaplah tim member karyawannya business owner ini ngakunya, oh iya invoice-nya udah sampai nih ke customer gitu. Ternyata dia bilang belum dibayar tapi sama customernya. Ternyata customernya sudah bayar. Nanti dia tiba-tiba ngilang. Ini kan termasuk internal fraud ya. Belum lagi juga ada external fraud. Dimana misalnya diminta transfer sama supplier. Transfer ke kita dong gitu kan. Ada bank account-nya dan sebagainya. Ternyata itu ngaku-ngaku doang suppliernya yang itu. Padahal bukan orangnya. Nah hal-hal inilah yang di paper kita lihat dengan going digital ya. Kita bisa mengcover dan mereduce hal-hal demikian sih. Aduh. Right. So that those are in a nutshell what we are offering to teman-teman business owner lah ya, customer kita. Betul. Gitu. PPRAD kan tapi memang udah didirikan sejak 2016. Jadi lagi udah 10 tahun. Untuk sebuah startup company is a very long and enduring company lah sebenarnya ya. Tapi waktu didirikan pertama kali ya Yos, di 2016, apakah value-value tadi itu semua langsung ada? Kayaknya mungkin yang kayak BNPL atau Get Paid Faster mungkin baru recently, tapi dulu tuh gimana kalian meyakinkan atau mungkin mengedukasi calon customer kalian untuk menggunakan PPRAD gitu? Siap. Nah, jadi mungkin ini tadi saya juga baru ingat ya, belum ngejawab pertanyaan yang satunya sebenarnya. Kenapa start paper ya? We started bener around 2016-2017. Sebenarnya lebih formally started around 2017. Ya. Nah, it has been a good 7 years ya by now ya. In hindsight. Pas ngejalanin gak selalu good. But it has been a good 7 years. Dan kenapa kita start in the first place? Karena mungkin saya dan co-founder saya Jeremy sama-sama punya background di B2B ya. Jadi buat kita sebenarnya B2B itu lebih familiar daripada B2C atau consumer ya. Nah, justru kita lebih ngerti cara proses mencocokkan dokumen three-way matching gitu ya. Ngurusin PO, DO, delivery order, invoice dan sebagainya di B2B setting dibanding ngomongin consumer banget gitu ya, mungkin e-commerce dan sebagainya. Nah, makanya waktu around 2016-2017 we see di Indonesia bagus, banyak gerakan digitalisasi ya, ngomongin mungkin ya Tokopedia, Gojek dan sebagainya, all of this online marketplace ataupun ride hailing gitu kan. Nah, tapi kita notice keren, cuma kita nggak relate karena setiap kali kita mikir loh, kita udah bisa pesan barang segala macam langsung nih ya online. Benar. Tapi pas balik ke dunia bisnis kita nih yang di keluarga, kok semuanya masih manual nih ya. Nagihnya ya ngapain ya segalanya manual lah gitu kan. Kebetulan kalau saya di family di industri bisnis, industri bisnisnya di gula gitu ya, di distribusi gula dan manufacturing gula. Sedangkan kalau partner saya itu di distribusi and manufacturing tinta printer. Tinta printer yang white label itu ya, lebih murah daripada yang brand-brand aslinya gitu ya. Nah, bisnisnya is very B2B dua-duanya. So there was this one time waktu tahun 2016-2017an, my brother itu bilang, ayo ikut sini bantuin bisnis keluarga atau at least ikut lah. Dan dia promise me waktu itu a very authentic experience gitu ya. Dan beneran autentik nih, autentik. Jadi bukan naik mobil yang khusus buat anak bos lah gitu, tapi naiknya pickup truck gitu ya, pickup truck. Terus di dalam pickup truck naik gitu kan, kita ke daerah Kuningan, salah satu customer kita hotel bintang 5 di daerah Kuningan lah ya, saya gak usah sebut yang mana. Nah, kita jalan tuh bareng-bareng nih, saya sama koko saya nih, sebelah-sebelahan.
Wah udah di perjalanan bingung kok panas banget sih ini pickup. Memang semua pickup truck panas ya. Tanya, kok ini kenapa panas banget sih? Dia bilang, oh iya emang biasanya gini. Kalau kita nganterin barang bahkan beberapa unit pickup itu dicabut unit AC-nya gitu ya. Supaya gak bisa dinyalain AC-nya. Nah jadi memang harus panas ini dia bilang. Supaya hemat cost kan. Gak buang-buang bensin dan sebagainya. Oke. Tapi dalam hati masih mikir, oh masih lumayan lah customer-nya kan hotel bintang 5 ya. Jadi paling gak kita bisa dapat angin seger nih di sana gitu kan. Lah ternyata sampai sana Rado, boro-boro supplier nggak ada yang masuk ke lobbynya yang dingin itu. Semua masuk ke loading dock yang di belakang yang kayak gudang gitu ya. Panas juga, waduh. Dalam hati nih, wah ini serba panas nih. Ternyata tapi di sana lebih parahnya lagi, kita harus nunggu sekitar 1,5 jam. Karena supplier semua ngantri gitu ya. Itu yang di dunia bisnis sering disebut sebagai hari tukar faktur gitu ya. Semua supplier ngantri ada sekitar mungkin 20 atau 30-an. Nah, menunggu segitu lama, ujung-ujungnya sampai depan cuman nyerahin invoice yang bermeterai, dicocokin sama purchase ordernya mereka, PO-nya mereka, quantity cocok, price cocok gitu ya. Oke. Udah, suruh pulang, besoknya ditransfer duitnya. Nah, ini yang kita kalau bahasa kerennya di dunia ERP B2B suka bilang three-way matching process ya. Nyocokin PO, DO sama invoice. Nah tapi those whole process is very painful. Makanya with that burning body and heart itu memang beneran kepanasan gitu kan. Literally gitu ya. Jadi lumayan triggered gitu kan. Wah masa sih. Kan dulu my career before this was doing custom software implementation ya. Doing ERP system, terus doing process monitoring system. Pernah bikin project buat beberapa top 10 bank di Indo. Pernah bikin project di beberapa tempat kan. Nah so waktu itu lumayan kesel gitu. Masa sih kita gak bisa solve this kind of problem. Orang kita udah pernah bikin sistem very complex for large enterprise gitu kan di Indonesia. Dengan PD-nya mikir bisa lah ini pasti kita solve lah problemnya gitu. Nah, so I spoke to Jeremy. Jeremy juga dulu kerja di Accenture doing ERP implementation kan. So kita benar-benar mikir bisa lah ini kita gas lah ini kita beresin. We were partially correct maksudnya. Bener memang digitalisasi problemnya kita punya advantage karena kita pernah bikin sistem yang jauh lebih kompleks ya. So for us creating a sort of mini ERP, accounting, invoicing, bisa sampai down payment apa dan sebagainya itu nggak terlalu susah memang to jumpstart the process. Cuman what we didn't realize adalah how big the impact of cash flow-nya sendiri di B2B transaksi tadi ini di teman-teman SMB. Ya terutama teman-teman SMB ini to the point gini Rado. Waktu itu I spoke to my brother kan. Ko mau gak gue bantu deh ya kan gue kenalin ke 3 atau 4 customer baru gitu ya. Ini teman-teman yang well vetted gak mungkin aneh-aneh lah gitu kan ya. Ada yang dari restoran, ada yang dari distributor dan sebagainya. Nah waktu itu Rado, he told me a very specific things gitu ya. Kan kita aslinya orang Surabaya ya. Aslinya Surabaya. Dia tuh bilang ke gue, moh gitu ya. Moh itu gak mau ya. Moh gitu kan. Nah itu bingung, kenapa moh? Ini kan new customer dong. Biasanya kita kan ditawarin new customer, oh ya boleh dong, let's go gitu kan ya. Dia ngomong, specifically kenapa? Dia bilang, karena nanti your new customer ini akan minta tempo lagi ke gue, dia bilang. Misalnya 60 hari, 90 hari ya. Padahal sekarang I'm already tapped out. Tapped out, I already give tempo ke hotel-hotel ini. Jadi gak bisa lagi kasih tempo ke new customer. So I felt that was a tragic but important realization bahwa ternyata di B2B itu kayak gini loh. Terutama buat SMB. Mereka itu dipaksa jadi semacam supply chain financing bank gitu ya. Yang harus kasih lending ke customer-customernya. Dan mereka sampai gak bisa nambah customer. Bukan karena mereka gak bisa. Mereka harus manage cash flow lah intinya. Correct. Bukan karena mereka gak bisa service or supply. Tapi simply karena cash flow problemnya. So that's why the way we see about it is actually dua hal ini interchangeable ya. Karena kenapa mereka nggak bisa offload itu ke bank? Ya karena mereka datanya belum digital. Ya kan, bank nggak bisa verify bener nggak sih ini invoice-nya segini. Ya kan, nanti mereka rekap manual itu kan mereka masukin data sendiri ya. Terus payment-nya juga nggak digital. Emang bener ini payment dari customer-nya. Nah, these things yang kita coba unlock. And you're also like one of the Endeavor entrepreneurs yang ke-96 gitu kan. Correct. Dari so far menjadi Endeavor entrepreneur, ada hal lain yang dilakukan Endeavor nggak yang membantu banget dari sisi aspek nggak? Mungkin salah satunya tadi mentoring sama Pak Julianto dan lain-lain gitu. Tapi ada hal lain nggak selain itu yang mungkin lo rasa this is such a great program or this is such a great
exposure atau experience yang di-provide oleh Endeavor sebagai Endeavor entrepreneur? Definitely, Rado, dan ini bukan karena ini podcastnya Endeavor jadi bacot-bacot nggak jelas ya, nggak. I do really feel Endeavor brings value yang tadinya gue nggak dapat dari beberapa my daily life lah, gitu ya, daily life. Salah satunya tadi contohnya mentoring, dan kan mentoring ini gue pernah ditawarin coaching oleh salah satu investor, dia kenalin ke coach, bagus coachnya by the way ya. Agak mahal gitu, misalnya spending kayak 3.000, 4.000 US sebulan gitu kan. Dan bagus-bagus ya, dan get me wrong, bagus. Bukan coaching-coaching yang tipe-tipe cuman motivasional, question kita, terus kayak main fuck gitu, enggak. Ini yang beneran pernah kerja di KFC seluruh Southeast Asia, apa dan sebagainya gitu-gitu ya, sebagai C-levelnya di sana, bagus. Cuman I felt less need to do it much more gara-gara ikut Endeavor. Karena I can get malah langsung 4, 5, 6, 7 gitu ya. Such type of mentor atau coach. Walaupun oke lah mereka gak se-intens itu ya. Mungkin catch up sama kita mungkin 3 bulan sekali and whatnot. Tapi they have a good attitude and good spirit. Wants to benar-benar ngelihat apa yang mereka ngomong di kita ini kejadian apa enggak. Terimplement atau enggak. Kalaupun gak terimplement apa blokernya gitu ya. They have that heart untuk memang ngelihat ini bisa jalan gak sih gitu ya. So I'm soon gonna update Pak Julianto nih contohnya ya. Nah, tapi di luar mentor-mentor yang kalibernya superb dan juga more importantly hatinya I think in the right place ya, ngebantu Endeavor ya. Rado, is actually ada juga beberapa program yang seru, kayak contohnya kemarin I just came back 2 weeks ago from Stanford di US, karena programnya Endeavor. Mereka bikin namanya Executive Education Program buat Endeavor entrepreneurs, bisa ikut milih antara di Stanford, Harvard atau MIT. Oh, that's very nice. Nah waktu itu we pick Stanford karena Stanford is ya buat kita is the pinnacle of teknologi startup lah ya. Betul. Gitu kan ya. Nah jadi di situ kita ikut programnya is like a little bit more than 1 week punya program, bisa belajar di Stanford bareng profesor-profesor yang di sana ya, yang emang keren-keren dan udah menelurkan orang-orang ganas-ganas gitu kan yang udah merubah dunia. Terus tapi more importantly juga bisa ngumpul sama banyak Endeavor entrepreneur dari Brasil, dari Saudi Arabia, dari Vietnam, Indonesia dan sebagainya yang stagesnya rata-rata mirip kita sih. Aduh, stagesnya mirip ya, dimana mereka juga lagi scaling gitu-gitu. So I think a lot of the discussion, challenge, validation if any gitu ya. Itu nyambung banget lah, banget sama mereka-mereka ini. Terlepas sektornya bisa beda-beda ya, tapi challengesnya mirip. Mungkin two things yang I can share here the takeaway dari event itu ya. Satu, just being there in Stanford, dengerin profesor-profesor yang pernah ngajar, yang bikin Google apalah dan sebagainya ini, they have this confidence yang contagious. Ya, confidence-nya kita ketemu mereka bilang, you guys sudah separuh jalan. Kan mereka tahu kita Endeavor entrepreneurs kan udah di scale tertentu ya. Gas aja terus sampai beneran change the industry, change the markup, the landscape of the people you can impact di your industry, your country gitu kan. Jangan cuma ditawarin misalnya 50 juta US, 100 juta US tuh exit. Gitu kan. Ngapain gitu kan, things are beyond that gitu kan. Dan kita nangkep itu mereka ngomong dengan confident yang memang real gitu kan. Udah pernah ngajarin orang-orang yang kayak Google, yang Yahoo segala macam gitu kan.